Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, dalam Yesus Kristus kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati, menyertai kami di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Allah menuntun kami di dalam merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Bilangan 21 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Kita dapat membacanya secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 16 sampai 18. Dari sana mereka ke Beer, inilah sumur tempat Tuhan berfirman kepada Musa. Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel melantunkan nyanyian ini. Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikeruk oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Lalu dari padang gurun mereka ke Matana. Tuhan sumber air kehidupan. Perjalanan umat Israel dari Mesir ke Kanaan dalam nas firman Tuhan hari ini menandakan bahwa mereka sudah semakin dekat ke Kanaan. Ketika kita semakin dekat kepada tujuan, semangat kita semakin menggebu-gebu dan sudah banyak belajar dari apa yang telah dialami sebelumnya di awal perjalanan itu. Firman Tuhan ini menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam perjalanan umat Israel. Tuhan mengenal umat pilihannya, yang di awal perjalanan menuju tanah Kanaan mereka sering jatuh kepada sungut-sungut. Namun dalam nas ini mereka tidak bersungut-sungut. Ketika mereka tiba di Obot, mereka mengisi perbekalan mereka dengan air untuk kebutuhan perjalanan selanjutnya. Kemudian mereka tiba di Beer. Disinilah sumur tempat Tuhan berfirman kepada Musa. Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Tuhan menyediakan air bagi umatnya, walau umat Israel belum memintanya. Artinya Tuhan lebih mengetahui kebutuhan umatnya dan bahkan menyediakan kebutuhan umatnya. Umat Israel menyambut dan merespon perintah dan pemberian Allah dengan puji-pujian serta rasa syukur kepada Tuhan. Sikap mereka sangat berbeda dari waktu sebelumnya yang mudah bersungut-sungut. Artinya mereka mengalami perubahan dari pertumbuhan iman melalui perjalanan yang telah mereka lalui itu. Mereka percaya sepenuhnya akan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka. Sukacita atas pemeliharaan Tuhan yang mengetahui dan menyediakan yang kita butuhkan dalam hidup ini akan menentukan respon kita kepada Tuhan. Bersorak-sorai, bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Kasih dan pemeliharaan Tuhan dapat mengubah karakter umatnya dari yang gampang bersungut-sungut menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan melalui puji-pujian. Walau terkadang proses perubahan itu sangat panjang dan sulit, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia memelihara dan memberikan yang kita butuhkan. Orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan tentu tidak tahu memuji Tuhan dalam hidupnya. Orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang memuji-muji Tuhan dalam hidupnya. Orang yang memuji Tuhan adalah orang yang merasakan dan menghidupi kasih serta penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dalam minggu hari ini kita merenungkan, menyatakan tentang Tuhan adalah sumber air kehidupan kita. Air adalah kebutuhan pokok dari setiap makhluk hidup. Bukan hanya manusia yang membutuhkan air. Tuhan mengetahui dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jika kebutuhan akan air disediakan oleh Tuhan, maka kebutuhan lainnya juga disediakan Tuhan. Percayalah akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan Yesus Kristus adalah air kehidupan bagi kita.
berbual-buallah air kehidupan itu dalam hidup kita, supaya kita bersuka cita dalam memuji Tuhan setiap saat. Yesus disebut sebagai air kehidupan sebab hanya melalui Dia kita menerima kehidupan kekal. Yesus air kehidupan bukan hanya menyediakan kebutuhan kita di dunia ini saja, tapi hingga kepada kehidupan kekal. Kebutuhan jasmani dan juga rohani Dia berikan kepada kita. Tuhan pasti memberikan air kehidupan yang berbual-bual. Yakinlah dan mintalah segala kebutuhan kita kepadanya di dalam kerendahan hati, berpengharapan dan juga kesabaran dalam menanti. Sebab Tuhan memberi tidaklah seperti tukang sulap begitu ya, tetapi Dia berproses yang sejatinya sedang memproses kita supaya mengalami perubahan iman yang dewasa dan bertumbuh. Bukalah hati menerima Yesus sebagai sumber air kehidupan bagi kita. Yesus adalah sumber sukacita, dan di dalam Yesus kita akan menerima kebutuhan hidup. Di dalam Yesus hati kita akan tergerak untuk selalu memuji, bersyukur atas berkat dan pemeliharaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkaulah sumber air kehidupan bagi kami. Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan dan bahkan menyediakan apa yang kami butuhkan. Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Biarlah kami senantiasa bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai, bersukacita di dalam mensyukuri segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.